Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kali ini kita akan mempelajari tentang evaluasi dan pemeliharaan ERP ya. Oke. Yang pertama, soal kesuksesan implementasi ERP itu nanti seperti apa? Yang pertama adalah keberhasilan implementasi sistem ERP tergantung dari strategi implementasi yang diterapkan. Beberapa tips untuk mendukung kesuksesan implementasi ERP adalah: yang pertama, user focus versus teknologi focus. Nanti kita bandingkan ini. User focus berarti berusaha agar sistem ERP mendukung proses yang saat ini sedang berjalan. Sedangkan fokus pada teknologi dapat dipertimbangkan setelah fokus terhadap user nantinya sudah terpenuhi. Yang kedua, dukungan vendor dan konsultan. Idealnya, perusahaan memiliki kendali utama atas dukungan vendor dan jasa konsultasi implementasi ERP. Yang ketiga, yaitu soal pelatihan. Pelatihan sangatlah penting dalam implementasi ERP. Beberapa kegagalan implementasi ERP dikarenakan kesalahan atau buruknya saat pelatihan. Hanya 10-15% implementasi ERP berjalan dengan lancar. Jadi soal pelatihan ini nanti menjadi sangat penting ya. Lanjut. Beberapa penyebab kegagalan karena pelatihan diantaranya adalah pelatihan karyawan menggunakan software tertentu tanpa memperhatikan proses bisnisnya. Jadi seringkali software itu dipandang hanya sebagai sebuah alat saja, tidak merepresentasikan cara kerja yang sistematis ya, atau proses bisnis yang sistematis. Hal itu nantinya akan menyebabkan kegagalan implementasi ERP. Yang kedua, pelatihan hanya fokus pada urutan perintah penggunaan tanpa memperhatikan kenapa perintah tersebut dilakukan. Jadi pelatihan semestinya itu pendekatannya adalah pemahaman, bukan hafalan. Nanti kalau hafalan, ketika di lapangan menangani masalah, pasti mereka akan keluar dari penggunaan sistem ataupun software yang dikenalkan. Berikutnya adalah menyingkat waktu pelatihan ya. Jadi soal pelatihan ya semestinya dibuat bagaimana agar tidak membosankan ya, sehingga punya alasan untuk menyingkat waktu pelatihan. Ini nanti bisa fatal ya dalam implementasi ERP atau menyebabkan kegagalan yang sangat besar dalam implementasi ERP. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah dengan cara berdasarkan sistem lama, tidak menggunakan sistem baru. Nah, dalam sebuah institusi biasanya sudah ada tradisi kerja pada sistem lama ya. Sehingga ketika ada masalah dan sudah diimplementasikan sistem baru ya, mereka akan kembali dengan pola lama tersebut. Akhirnya kalau mereka merasa nyaman dengan pola-pola lama tersebut, sistem yang baru nanti adopsinya beresiko besar ya mengalami kegagalan ya. Selanjutnya, faktor-faktor lain penyebab kesulitan pelatihan sistem ERP. Yang pertama adalah keberagaman user ya. Jadi mungkin saja nanti dalam suatu institusi usernya itu latar belakang pengetahuannya ataupun latar belakang bahasa ataupun budayanya berbeda. Itu nanti juga bisa menjadi masalah saat pelatihan sistem ERP. Yang kedua adalah kompleksitas sistem yang baru ya. Mungkin saja sistem yang baru mungkin lebih komprehensif ya, sehingga nanti lebih kompleks ya. Oleh karena itu nanti perlu dilakukan lebih serius lagi ya. Selanjutnya adalah keberagaman metode pelatihan. Jadi diharapkan sebuah pelatihan itu nanti metodenya seragam ya. Jadi nanti diharapkan semuanya nanti bisa menerima maksud dari kerja sistem yang baru tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat ini banyak vendor ERP yang menyediakan pelatihan dengan metode yang lebih fleksibel. Nah, diantaranya dalam bentuk web-based virtual training ya. Jadi nanti training berbasis web secara virtual ya.
Kemudian computer based training ya, atau training berbasis komputer ya, yaitu menyediakan simulasi-simulasi dalam program komputer ya. Berikutnya adalah video course ya, atau video pelatihan ya. Ini saya kira yang saat ini dijalankan oleh Universitas Telkom ya. Kemudian self study books ya, yaitu buku belajar mandiri, sehingga nanti ketika sesi latihan ya, misalnya tidak fokus ya ketika sesinya berjalan, maka pesertanya nanti masih bisa melihat lagi referensi-referensi secara mandiri ya. Berikutnya adalah pop-up help screen ya. Jadi nanti dalam softwarenya ditampilkan pop-up ya, atau jendela-jendela yang tampil ya, yang menginformasikan cara kerja dari sistem yang baru yang digunakan ya. Lanjut ya. Evaluasi dan pengukuran kinerja sistem ERP. Pengukuran kinerja sistem ERP dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut evaluasi keuangan ya. Sudut pandang evaluasi keuangan ini menekankan pada identifikasi penyimpangan anggaran yang sudah ditetapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Sedangkan yang kedua adalah evaluasi dari sudut pandang teknis, yaitu menekankan pada kriteria teknis seperti MIPS atau Million Instruction per Second yang berhasil dilaksanakan ya. Jadi kalau teknis itu nanti pendekatannya memang teknis ya. Sedangkan dari sudut pandang keuangan nanti dilihat dari penyimpangan anggaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya soal evaluasi finansial. Salah satu pendekatan evaluasi keuangan atas kinerja ERP adalah berbasis balance scorecard atau BSC. BSC menekankan pada finansial, customer, internal process, dan learning innovation ya. Jadi penekanan dari BSC komponen-komponen ini. Persyaratan dan kriteria pengukuran BSC nanti yang pertama adalah indikator pengukuran harus dapat diterapkan oleh tim proyek. Yang kedua, indikator utama harus mudah dihitung ya. Selanjutnya adalah anggota proyek terlibat dalam memahami pengukuran. Dan yang terakhir, pengukuran harus relevan, andal, dan akurat. Nah, balance scorecard ya, nanti kurang lebih bisa digambarkan secara visual seperti ini ya. Yang menjadi senternya adalah proyek perspektif. Ini yang menjadi pusatnya ya. Kemudian ya, bagian-bagiannya nanti ada financial perspektif ya, yaitu what are the detailed cost of ERP implementation. Jadi bagaimana pembiayaan implementasi ERP itu. Kemudian ada internal process. Does the ERP software improves the internal business process ya. Jadi bagaimana ya software ERP ini meningkatkan proses-proses internal di dalamnya. Berikutnya adalah innovation and learning. Is the ERP software flexible enough to integrate future change ya? Apakah ERP ini nantinya fleksibel ya untuk perubahan-perubahan di masa yang akan datang ya? Kemudian berikutnya adalah customer perspective. Does the ERP software support efficiently the individual user need ya? Jadi apakah software ERP ini nanti mendukung ya efisiensi individual dari user yang membutuhkannya ya. Dalam mendefinisikan ukuran spesifik untuk setiap 4 perspektif BSC ada 2 pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Untuk top down dilakukan dengan menentukan pengukuran yang berdasarkan pencapaian sasaran ERP. Pendekatan ini digunakan untuk menjamin bahwa proses berlangsung tanpa menyimpang dari tujuan dan tidak ada sumber daya yang terbuang secara percuma atau sia-sia. Sedangkan bottom up ini mengidentifikasi hambatan atau bottleneck ya. Jadi teman-teman yang belum tahu bottleneck itu ya. Jadi botol itu kan biasanya di sisi bawahnya kan besar ya. Tapi kalau kita tumpahkan dia akan keluar sedikit demi sedikit ya. Nah, dalam konteks atau perspektif sebuah
proses ya, itu seringkali dianggap sebagai sebuah hambatan ya. Jadi sebesar apapun isinya atau proses di dalam botol tersebut ya, kalau ada leher botolnya maka nanti keluarnya juga akan kecil karena ada hambatannya yang mengecil ya. Nah, pada sistem ERP yang dijadikan pengukuran atas efisiensi dan efektivitas sistem itu nanti seperti apa ya. Hambatan-hambatannya itu nanti outputnya akan keluar seperti apa. Itu nanti akan menjadi salah satu bentuk pengukuran di sini ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perspektif keuangan. Biaya implementasi meliputi berbagai komponen biaya dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang disebut Total Cost of Ownership atau TCO. Bagaimana mengkonversi beberapa aspek dalam ERP menjadi sebuah nilai yang terhitung atau tangible. Misalnya, layanan yang diberikan oleh Departemen TI menjadi nilai biaya. Evaluasi dari segi keuangan ini dapat disajikan dalam tabel kriteria pengukuran dan perspektif finansial. Nah, tabelnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kolom yang pertama itu berisi goal-nya, yaitu misalnya adalah compliance with budget atau pemenuhan terhadap budgetnya ya. Kemudian bagian measurement-nya ada sub-sub kolom di dalamnya ya. Di antaranya ada cost center, maintenance, dan training ya. Untuk cost center ya, ini hanya ada satu saja yaitu cost kategori ya. Nanti ada hardware, software, dan consulting. Nanti nilai absolutnya berapa dan change-nya atau perubahannya nanti berapa. Sedangkan pada kolom maintenance nanti ada dua sub juga yaitu budget dan aktual. Kalau kita perhatikan di sini budget dan aktual ya, kedua-duanya pada kolom training juga budget dan aktual. Kemudian nanti dicocokkan ya budgetnya secara absolut berapa, kemudian change-nya atau perubahannya berapa. Kemudian pada maintenance ini aktualnya absolutnya berapa dan perubahannya berapa. Itu nanti ditabelkan seperti ini ya. Selanjutnya adalah perspektif customer. Dari perspektif customer, apakah sistem ERP dapat mendukung kebutuhan individu user secara efisien? Customer sistem dapat berupa pengguna langsung seperti karyawan yang menggunakan sistem atau tidak langsung seperti supplier, subkontraktor, atau customer perusahaan lainnya. Kriteria pengukuran dari perspektif customer itu nanti kurang lebih seperti yang disampaikan tadi ya. Itu nanti maksudnya bisa pengguna internal atau secara langsung dan pengguna-pengguna yang sebenarnya tidak langsung. Jadi pengguna langsung itu bagaimana? Apakah dia bisa bekerja lebih cepat dan lebih efektif ya? Sedangkan pengguna tak langsungnya, apakah mereka setelah mengetahui bahwa perusahaan tersebut menerapkan ERP, layanan-layanannya menjadi lebih cepat, andal, dan seterusnya ya. Itu nanti bisa menjadi salah satu bentuk pengukuran dalam perspektif customer. Nah, kriteria pengukuran dalam perspektif customer dapat ditabulasi menjadi seperti ini ya. Goal untuk cakupan proses bisnis ya, nanti pengukurannya adalah persentase tipe proses yang dicakup, presentasi transaksi bisnis yang dicakup, presentasi cakupan transaksi yang selesai atau tuntas. Sedangkan goal mengurangi bottleneck ya, atau hambatan-hambatan ya, yaitu persentase transaksi yang tidak selesai sesuai jadwal dan persentase order yang dibatalkan karena waktu tanggap yang tidak kompetitif ya. Jadi proses bisnisnya peningkatannya diukur, kemudian hambatan-hambatan yang muncul itu nanti juga diukur dalam perspektif customer ya. Berikutnya adalah perspektif proses internal ya. Perspektif ini menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sistem ERP dapat mendukung proses bisnis internal. Kondisi ini nanti dikelompokkan ke dalam dua proses. Yang pertama adalah proses pengoperasian sistem, ini dari sudut pandang operasional. Kemudian berikutnya adalah proses untuk peningkatan dan perbaikan kapabilitas sistem dari sudut pandang pengembangan. Kriteria lain yang penting adalah penanganan proses bisnis yang permanen dan efektif ya. Jadi kalau pengukuran dalam perspektif proses internal nanti kurang lebih seperti ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah,
tabulasi dari kriteria pengukuran untuk berdasarkan perspektif ya, internal proses ya. Untuk goal mengurangi masalah operasional ya, nanti yang diukur adalah jumlah masalah pada proses order customer, persentase problem pada proses order customer, jumlah problem pada proses inventory, jumlah problem pada pelaporan standar, dan jumlah problem pada pelaporan khusus. Sedangkan untuk goal ketersediaan sistem ERP yang diukur adalah rata-rata ketersediaan sistem, rata-rata sistem tidak tersedia, dan waktu maksimum sistem tidak tersedia. Adapun untuk goal menghindari hambatan operasional yang diukur adalah rata-rata waktu respon pengolahan order, rata-rata waktu respon pengolahan order pada waktu beban puncak, dan rata-rata jumlah transaksi OLTP serta jumlah maksimum transaksi OLTP ya. Nah, teman-teman yang mungkin belum paham soal OLTP ini adalah online transaction process ya. Jadi nanti transaksi online-nya maksimumnya berapa, rata-ratanya berapa, itu nanti bisa menjadi salah satu pengukuran berdasarkan perspektif internal proses ya. Lanjut ya, yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Aspek ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem ERP dapat digunakan sebagai nilai tambah pengetahuan bagi perusahaan dan memfasilitasi perubahan pada masa datang. Kemampuan ini tergantung pada pengetahuan setiap karyawan dan pengukuran dilakukan berpusat pada pengetahuan setiap karyawan. Pengukuran penting lainnya adalah kebergantungan pada konsultan luar. Aspek-aspek inovasi dan pembelajaran nanti bisa kita lihat ya di tabel berikut ini ya. Nah, dalam perspektif inovasi dan pembelajaran ya, kriteria pengukurannya nanti bisa kita lihat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Yang pertama untuk goal kualifikasi ya. Yang diukur adalah jumlah jam pelatihan per user. Kemudian jumlah jam pelatihan per developer dan indeks kualifikasi developer. Adapun untuk goal ketergantungan terhadap konsultan ya, yang diukur adalah jumlah hari konsultan per modul digunakan, apakah lebih besar daripada 2 tahun atau lebih lama dari 2 tahun ya. Kemudian jumlah hari konsultan per modul digunakan, apakah lebih besar juga dari 2 tahun ya. Adapun untuk goal keandalan vendor software ya, yang diukur adalah jumlah rilis per tahunnya, jumlah penambahan fungsionalnya, dan jumlah konsumen barunya. Baik, saya kira demikian untuk materi kita, yaitu tentang evaluasi dan pemeliharaan. Untuk materi PDF-nya nanti akan saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi, ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai ketemu lagi pada video yang lainnya.